Maksudnya air di mana ya? Air, pengaruh istilah, di mana berarti jualnya ya? Bab 2349 bukan lagi musuh yang kuat. Li Fugui tidak terburu-buru untuk kembali. 10 hari tersisa, Li Fugui masing-masing pergi ke Hotel Yinghao dan Hotel Qinglong di Kabupaten Qinglong. Setelah bertemu Lin Ya, Lin Wan dan lainnya, luangkan waktu. Saya menghabiskan beberapa hari bermain dengan gadis-gadis ini. Tentu, selama dia punya waktu luang, Li Fugui tidak mengendurkan kultivasinya. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan utama melawan 6 sekte besar kali ini. Jadi, dia harus mencurahkan sebagian besar pemikirannya pada 6 sekte utama. Namun, bagaimana dia bisa tahu, saat ini, 6 sekte besar bukan lagi musuh kuatnya. Kubah yang menyegel dunia iblis terkena dampak yang dia kuasai pada seni hukum, langit dan bumi, dan sekarang memiliki beberapa retakan. Untuk menjaga ketertiban 3 alam, Kaisar Surga telah mengirimkan beberapa makhluk abadi untuk memperbaikinya. Tapi tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya, waktu berlalu hari demi hari. Tanpa disadari, ini sudah 2 bulan kemudian. Saat ini, meski Fatian Siang di karya Li Fugui belum mencapai tingkat kesempurnaan, yang pasti di dunia seni bela diri kuno, ia sudah tak tertandingi. Sedangkan untuk tambang, dengan berkah vitalitas yang kuat, kecepatan kultivasi Chang Qiong dan lainnya juga meningkat pesat. Hanya dalam 2 bulan, ini lebih efektif daripada 20 tahun pelatihan mereka di pinggiran. Setelah Li Fugui mengetahui situasi ini, dia pergi ke kota Jiangnan lagi. Setelah mengunjungi lebih dari 10.000 orang, dia segera membawa Sister Ming kembali ke tambang. Datanglah ke tambang. Setelah percakapan hati-hati dengan Chang Qiong dan yang lainnya, Li Fugui memastikan bahwa kekuatan orang-orang ini telah mencapai tingkat yang baru, dan dia tidak bisa menahan senyum cerah di wajahnya. Melihat orang-orang di depannya, dia berkata terus terang, "Karena semua orang telah mencapai ketinggian saat ini, saya tidak akan mengatakan omong kosong yang tidak perlu lagi. Dalam beberapa waktu terakhir, saya telah mengurus semua masalah eksternal. Aku akan memberimu waktu setengah hari untuk menangani masalah sepele yang ada. Setelah itu, kita akan menuju ke Sekte Beidou. Kali ini, kita akan menghancurkan 6 sekte besar satu persatu." Ketika Li Fugui mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir sangat bersemangat. Terutama Chang Qiong, Ibu Pertiwi, Ular Teng dan lainnya. Mereka tahu betul betapa tingginya status 6 sekte besar di dunia seni bela diri kuno. Sekarang Li Fugui langsung memimpin mereka untuk memusnahkan 6 sekte besar. Setelah ini berhasil, bahkan jika mereka tidak dapat mengatasi bencana dan menjadi abadi dalam kehidupan ini, mereka akan terkenal di dunia seni bela diri kuno. Semua orang bersemangat. Hua Duo dengan hati-hati bertanya kepada Li Fugui, "Fugui, apa peluangmu untuk menang sekarang?" Li Fugui belum berbicara saat ini. Lu Linger, yang tidak ingin mengikutinya, terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya, saya pikir kita mungkin tidak perlu mengambil tindakan saat kita pergi ke 6 sekte besar kali ini." Kata-kata Linger, Hua Duo bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Apa maksudmu dengan ini, Fugui? Apakah kamu berencana membuat musuh dari 6 sekte besar sendirian? Tidak bisakah kamu menghancurkan 6 sekte besar?" Lu Linger berkata terus terang, "Kamu tidak mengetahui sesuatu. Di masa lalu, Fugui telah berlatih seni mengendalikan langit dan bumi. Dengan keterampilan magis di sisinya, apakah dia masih takut kalau dia tidak akan mampu mengalahkan 6 sekte besar?" Kata-kata itu membuahkan hasil.
semua orang yang hadir tercengang. Terutama Ibu Langit dan Bumi. Mungkin pemimpin sekte lain belum mengetahui apa yang dimaksud dengan seni hukum, langit dan bumi. Namun keduanya sudah tidak asing lagi dengan 4 kata Fatian siang di. Langit setengah membuka mulutnya. Saya tertegun untuk waktu yang lama. Tepat setelah dia menenangkan diri dan berdiri. Dia tidak menyangka Guru Tengsi di sebelahnya bertanya karena penasaran. Tunggu sebentar. Nona Lu, apa Dharma, langit, gajah, dan bumi yang sedang Anda bicarakan? Lu Linger tidak punya waktu untuk menjelaskan. Chang Qiong memandang Teng Snake dengan jijik. Lihatlah penampilanmu yang tidak berpendidikan. Lagi pula kamu juga adalah pemilik Pulau Teng Snake. Kenapa kamu bahkan tidak mengetahui keajaiban langit dan bumi? Tidak ada keajaiban. Langit dan bumi adalah salah satu teknik yang paling ajaib. Setelah Anda menguasai teknik jenis ini, Anda dapat mengangkat kepala tinggi-tinggi ke langit dan kaki rendah. Anda akan menjadi sangat kuat sehingga Anda bisa naik level Gunung Tai dengan mudah. Selain itu, teknik semacam ini pada awalnya dapat menghindari beberapa serangan sihir. Sama seperti kamu dan aku menggunakan skill terkuat kita sekarang. Setelah serangan selesai, bagi mereka yang tahu cara menggunakan langit dan bumi, itu akan terjadi, sama saja dengan menggaruk. Gatal tidak ada bedanya. Chang Qiong segera mendatangi Li Fugui, mengangkat kepalanya, menatap Li Fugui, dan berkata dengan kaget, "Saudaraku, jangan bercanda. Apakah kamu benar-benar menguasai seni memanipulasi langit dan bumi?" Ada senyuman tipis di bibirnya. Dengan sedikit senyuman, dia berkata terus terang, "Tentu saja, apakah saya masih bisa berbohong kepada Anda? Tetapi masih ada satu hal yang belum saya pahami." Chang Qiong dengan cepat bertanya, "Apa yang terjadi?" Li Fugui berkata terus terang, "Setiap kali saya menggunakan metode ini sampai ketinggian tertentu, pertumbuhannya akan berhenti. Berdasarkan pemahaman saya tentang teknik ini, begitu teknik ini mulai berkembang, teknik ini akan terus berkembang tanpa henti." Chang Qiong sedikit mengernyit, menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu bertanya pada Li Fugui, "Saudaraku, beritahu saya, apa itu kamu lakukan sekarang? Seberapa besar jadinya?" Li Fugui berkata terus terang, "Dapat dikatakan bahwa kepala ada di langit dan kaki di tanah." Lu Linger pernah duduk di bahu Li Fugui dan melihat Li Fugui mempraktikkan teknik ini. Jadi setelah mendengarkan penjelasan sederhana Li Fugui, dia berdiri dan mulai menjelaskannya dengan jelas di depan semua orang. Setelah mendengarkan penjelasan jelas Lu Linger, Chang Qiong, Ibu Pertiwi dan yang lainnya saling memandang. Chang Qiong mau tidak mau melangkah maju dan berlutut di depan Li Fugui, berteriak dengan keras, "Tuan!" Ibu Pertiwi juga melangkah maju, dengan hormat meneriakkan kata "Tuan" kepada Li Fugui. Setelah melihat situasi ini, Li Fugui tersenyum dan berkata dengan nada meremehkan, "Tidak perlu seperti ini, kita semua bersaudara. Mengapa kamu harus seperti ini? Lagi pula, saya hanya berlatih sedikit teknik lain. Selanjutnya kita akan menyerang 6 sekte utama. Tidak diketahui apakah kita dapat menggunakannya. Saya akan malu jika Anda melakukan ini." Chang Qiong berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, Anda salah. Teknik memanipulasi langit dan langit ini bumi harus dimanfaatkan terlebih dahulu. Belum lagi sudah hilang ribuan tahun. Meski tidak pernah hilang, mereka yang bisa mempelajari teknik ini semuanya akan menjadi bagian dari surga. Dan kamu, sekarang setelah kamu menguasai keterampilan magis ini, menurutku kamu hampir mengatasi kesengsaraan dan menjadi abadi.
Meskipun jantung Li Fugui berdebar kencang setelah mendengar ini, tapi di depan semua orang, dia masih tersenyum dengan tenang dan berkata, "Tenang semuanya. Seperti yang saya katakan tadi, teknik semacam ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Kita masih harus tenang, menyerang 6 sekte besar terlebih dahulu." Bab 2350 lebih besar dari manusia serigala, Chang Qiong dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Belajar bagaimana mengendalikan langit dan bumi. Bukan apa-apa, mungkinkah itu hanya akan menjadi masalah besar bagi anak ini setelah dia menjadi abadi? Tapi pikirkan baik-baik, sejak mereka mengikuti Li Fugui, hal-hal aneh terjadi satu demi satu. Hal-hal yang mustahil di mata mereka sepertinya bukan apa-apa bagi Li Fugui. Pikirkan baik-baik. Chang Qiong kemudian menarik kembali pikirannya dan berkata kepada Li Fugui dengan senyuman di wajahnya, "Guru, bisakah Anda tampil untuk kami?" Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, "Pertunjukan apa?" Dia buru-buru berkata, "Apa lagi yang bisa dilakukan? Tentu saja itu adalah seni mengendalikan langit dan bumi." "Tuan, selama Anda bisa memberi kami pertunjukan sederhana, maka kami dapat mengikuti Anda untuk menghancurkan 6 sekte utama, dan kami akan merasa nyaman." Setelah mendengar ini, Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Baiklah, karena kamu berkata begitu, aku hanya akan memberimu pertunjukan." Li Fugui datang ke pintu. Lagi pula, ruangannya terlalu kecil. Jika dia benar-benar mengaktifkan teknik ini, dia pasti akan menghancurkan rumahnya. Datanglah ke pintu. Tanpa diduga, beberapa manusia serigala yang bertugas melindungi tambang juga ikut datang. Berdiri di sekitar Li Fugui dan lainnya, Ibu Pertiwi terkikik di sampingnya dan berkata, "Fugui, selama kamu berukuran sama dengan manusia serigala di depanmu, kamu akan hebat." Ketika Wu Dalang mendengar apa yang dikatakan Ibu Pertiwi, orang ini sebenarnya memiliki sebatang rokok setebal itu saat lengannya di mulut dan sangat tergerak. Setelah menarik napas, lubang hidungnya seperti cerobong asap, mengeluarkan asap putih. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu bercanda? Bagaimana saudara Li bisa begitu kuat? Perhatikan baik-baik, kami adalah manusia serigala. Tinggi itu wajar. Bahkan jika kamu lebih kuat dari kami, lupakan saja jika kamu bertambah besar." Li Fugui tidak peduli dengan apa yang dikatakan Wu Dalang. Dia hanya penasaran sekarang dari mana asalnya. Dia mengingatnya dengan jelas. "Ketika saya pergi dari sini terakhir kali, sepertinya saya telah meminta Suetu untuk membantu manusia serigala ini berhenti merokok. Saya pikir itu akan memakan waktu lama. Manusia serigala pasti tidak merokok lagi." Tanpa diduga, orang-orang ini terus merokok padahal seharusnya, dan mereka merokok lebih terang-terangan dari sebelumnya. Terkejut, Li Fugui dengan cepat melangkah maju. Menatap Wu Dalang di depannya, dia bertanya dengan serius, "Dari mana asal rokok di tanganmu?" Wu Dalang sepertinya teringat sesuatu dan segera mematikan rokoknya. Kemudian dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Bos, saya membeli barang ini dengan uang." Sangat sulit untuk berhenti merokok, dan merokok satu batang pada satu waktu terlalu merepotkan. Jadi pikirkanlah. Ketiga, "Tuan, Suetu secara khusus menyesuaikan rokok saat ini untuk kami. Ngomong, apakah kamu ingin mencobanya? Menyenangkan sekali." Li Fugui hampir pingsan. Dia bahkan tidak memikirkannya. Blood Butcher benar-benar akan melakukan hal seperti itu pada manusia serigala ini. Dalam keputusasaan, Li Fugui memandang sekelompok manusia serigala di depannya dan berkata terus terang,
kamu harus lebih sedikit merokok di masa depan. Merokok seperti ini sangat mudah untuk terkena kanker paru-paru. Wu Dalang tersenyum tidak setuju dan berkata, tidak masalah. Sejak kami datang ke sini, bosku, bisakah kamu benar-benar menjadi sebesar kami sekarang? Li Fugui memikirkannya, memang tidak mudah untuk berhenti merokok, apalagi manusia serigala ini merokok. Pikirkan ini, Li Fugui mengabaikan pihak lain dan hanya mengatakan kepadanya, saya meminta Anda untuk mengurangi merokok demi kesehatan Anda, bukan karena saya takut Anda akan menghabiskan uang sembarangan. Setelah mengatakan itu, Li Fugui menarik kembali pikirannya. Kemudian dia berkata dengan serius kepada beberapa orang, kalian semua mundur. Juga, suruh para pekerja tambang untuk kembali ke kediaman masing-masing. Kedua, tutup jendela. Hua Duo yang berdiri tak jauh dari situ segera memerintahkan lelaki tua keluarga Xie itu untuk mengikuti instruksi Li Fugui. Setelah beberapa saat, tunggu sampai semua orang mundur ke jarak yang aman. Li Fugui kemudian berkata dengan serius kepada semua orang, ini belum gelap, dan itu relatif dekat dengan desa, jadi saya tidak bisa menjadi terlalu besar. Juga, setelah saya menjadi lebih besar nanti, kalian semua tidak ingin saya berisik. Berdiri saja di sana dan perhatikan baik-baik, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Semua orang mengangguk setuju. Li Fugui kemudian dalam hati melafalkan mantra untuk mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya. Di depan semua orang, tubuhnya tiba-tiba membesar. Hanya dalam sekejap mata, Li Fugui sudah setinggi gedung 3 lantai di depannya. Lihat situasi ini, Chang Qiong dan yang lainnya tercengang. Mulut Ibu Pertiwi setengah terbuka, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Pikiran Hua Duo dan Sister Ming berdengung. Mereka tidak pernah menyangka akan ada sihir sekuat ini di dunia ini. Terkejut, Li Fugui terus berkembang, hingga sebesar puncak gunung tak jauh dari mereka. Setelah tingginya melebihi beberapa ratus meter, Li Fugui hanya menundukkan kepalanya dan memandangi saudara-saudara yang seperti semut di kakinya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, mari kita menjadi sebesar ini hari ini. Ketika kita pergi ke 6 sekte besar di lain hari, saya bisa menjadi seperti itu. Bahkan lebih besar saat itu, untuk Li Fugui, tidak peduli apa yang dia katakan sekarang. Tapi untuk langit dan lainnya di bawah kakinya, tidak apa-apa jika dia tidak berbicara. Tetapi sekarang setelah dia berbicara, mereka benar-benar menderita. Meski Li Fugui sangat berhati-hati, ludah di mulutnya masih seperti tetesan air hujan, terbang turun dari ketinggian 100 meter. Hanya dalam beberapa kalimat, Chang Qiong dan yang lainnya merasa seperti baru saja mandi air panas. Di satu sisi, Wu Dalang dan lainnya gemetar ketakutan. Dalam pikiran bawah sadar mereka, kecuali hewan-hewan yang telah dibudidayakan menjadi roh, mustahil manusia biasa menjadi sebesar sekarang, bahkan prajurit kuno yang kuat pun lebih kuat dari mereka kecuali dalam hal keterampilan. Namun hampir mustahil untuk tumbuh lebih besar. Tapi kali ini, Li Fugui benar-benar menyegarkan pandangan mereka. Semua orang terkejut. Li Fugui menghentikan sihirnya dan kembali ke penampilan sebelumnya. Setelah dia berdiri teguh dan melihat sekeliling ke arah Chang Qiong, Ibu Pertiwi, dan lainnya yang tenggelam, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa denganmu? Mungkinkah tadi hujan? Saudari Ming merasa jijik dulu. Dia menyentuh air liur lengket di wajahnya dan kemudian muntah hebat. Hua Duo berkata dengan marah, Fugui, apakah kamu akan membuat orang jijik sampai mati? Semakin kamu bertambah besar,
Kamu semakin besar. Siapa yang menyuruhmu bicara? Kian Kiong tidak peduli ini. Dia menyeka ludah dari wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Haha, mengasyikkan. Sungguh mengasyikkan, bersambung.